Shalom, Tuhan memberkati. Perjamuan kudus ini selain mengingatkan kita pada bahwa kita punya rumah di surga, perjamuan kudus juga mengingatkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang luar biasa memberkati kami. Engkau jadikan kami indah dan mulia. Kadang Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau menjamah setiap hati kami. Shalom Bapak Ibu pencinta online. Selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah kita akan bersama masuk dalam doa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau jaga lindungi kami, Engkau pimpin kami, Engkau berkati kami. Bapa, kami akan mulai ibadah kami. Pimpin kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Belajar firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu pemimpin pujian. Bapa, urapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian. Persatukan dengan musik untuk membawa kami sukacita. Hamba-Mu pembawa firman, Bapak Zakaria. Tuhan pimpin berkati hamba-Mu dengan kesehatan kekuatan. Kau berikan hikmat-Mu, berikan penyertaan-Mu, kuasai dengan roh kudus-Mu. Agar firman-Mu dapat kami dengar bersama. Jadikan kami pelaku firman yang baik. Ibadah kami Bapa dari awal pertengahan sampai akhir kami mohon Bapa yang pimpin berkati. Kami serahkan semua ke tangan-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya, shalom jemaat Tuhan. Biarlah di minggu hari ini, di minggu pertama bulan ini kita mau datang pada Tuhan. Saya mau ajak untuk kita masing-masing datang pada Tuhan dengan membawa syukur kita. Bahwa setiap kerinduan kita, bahwasanya kasih Tuhan tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan saya ajak untuk kita naikkan syukur kita, penghormatan kita, pengagungan kita. Hanya bagi Yesus, Allah yang memberikan kekuatan, sukacita, pengharapan baru dalam setiap kita. Kami bersyukur Tuhan, kami datang dengan membawa hati kami. Hati yang menyembah, hati yang bersyukur buat kebaikan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Kami bawa hati yang terus bersandar pada Tuhan sebagai kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, ini hati kami. Kami rindu memberikan yang terbaik lewat pujian kami. Ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagi setiap kami. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu Yesus. Mari datang dengan cinta-Mu buat Tuhan kita. Ku datang dengan
syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagi kami, karyamu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Mari bawa hati menyembah. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Ku membawa hatiku, hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Ku membawa hidupku, Tuhan, hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah segala pujian, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Engkau, Allah Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
bersuka di hadapan-Mu Tuhan, atas perbuatan-Mu selamanya. Ku kasihi Tuhan, tiada janji setia ada padamu. Lebih lagi dahsyat buat Tuhan kita. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Bersuka atas perbuatan-Mu, samanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita, dan kita sama-sama nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, samanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini kita mau bersuka. Berkat Tuhan tercurah atas setiap kita. Biarlah setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Kasih setia yang tidak berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita bersuka cita karena Tuhan baik. Berkat Tuhan terus melimpah atas setiap kita. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi
kasih cintanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oh, oh, oh. Bila kasih cintanya Tuhan selalu menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan katakan bersama-sama dengan iman percayamu. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Bersukacita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita menikmati bahwa cintanya Tuhan terus ada buat setiap kita. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Kita sama-sama tinggi di awan bersamamu. Amin. Dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Sama-sama firman-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Janji-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Tepuk tangan semua lagi dah. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan.
kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat menjadi kekuatan bagi setiap kita. Firman Tuhan menguatkan dan memberikan pengharapan buat setiap kita. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang luar biasa memberkati kami. Engkau jadikan kami indah dan mulia. Kadang Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau untuk menjamah setiap hati kami. Sungguh besar setia-Mu dalam setiap hidup kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar kekaguman buat Yesus nyatakan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat bagi setiap kami. Dan Kau dekat. Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu Jemaat GBS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Tidak terasa kita telah masuk di bulan Oktober dan hari ini merupakan tanggal pertama
kita masuk di bulan Oktober sehingga gereja mengadakan perjamuan kudus. Nah, apa makna perjamuan kudus? Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Engkau mengizinkan kami untuk masuk di bulan Oktober. Dan awal bulan Oktober ini kami ingin belajar tentang firman-Mu. Agar firman-Mu membekali kami untuk menikmati segala berkat yang Tuhan telah siapkan untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi Bapak Ibu, yang namanya perjamuan kudus itu merupakan sakramen yang sangat sakral. Kenapa? Karena perjamuan kudus itu mengkisahkan tentang karya penebusan melalui Yesus Kristus. Mari kita pelajari lebih lanjut. Kita akan buka Matius 26 ayat 26 sampai dengan 28. Saya ulangi, Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, jadi dalam Matius 26 ayat 26 sampai 28 ini mengajarkan bahwa perjamuan kudus itu mengingatkan kita pada masa lalu dan sekarang bahkan masa depan yang akan datang. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, perjamuan kudus mengingatkan kita pada masa lalu kita. Matius 26 ayat 28 mengatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Masa lalu, masa kita masih dicekam dengan dosa, masa di mana dosa berkuasa di dalam kehidupan kita. Tuhan kepengin mengingatkan, sewaktu kamu masih memiliki dosa, hubunganmu dengan Allah terputus. Manusia berupaya untuk kembali pada Allah dengan doa-doa mereka, dengan ritual-ritual mereka. Tetapi hubungan terputus, ya tidak ada suara manusia sampai kepada Allah. Maka Allah memberikan di dalam Matius 26 ayat 28, inilah darahku, darah pengampunan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Yesus, darah pengampunan itu diarahkan kepadanya. Kita diampuni. Nah, dengan diampuni ini kita dapat merasakan Allah dekat dengan kita. Doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah. Masa lalu tidak ada doa yang didengar. Maka
diawali dari pengampunan ini, kita hidup berdekatan dengan Allah. Sekali lagi, Bapak Ibu, mari pengampunan ini kita jadikan titik awal untuk mengubah hidup kita. Karena Allah sangat menyayangi orang-orang yang telah diampuni dosanya. Dengan kata lain, masa sekarang ini adalah masa di mana Allah mencurahkan kasih setianya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sehingga masa lalu kita telah mengerti, masa sekarang kita akan baca Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Artinya, orang yang mengikuti perjamuan kudus, yang sudah diampuni dosanya, yang dengan sadar kita datang kepada Allah, hari ini ada pembagian roti untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apa maknanya? Tuhan mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Artinya, orang yang mengikuti perjamuan kudus harus sadar bahwa dia memiliki persekutuan yang erat antara kita manusia dengan Yesus junjungan kita. Persekutuan, bukan hal yang lain. Allah kepingin kedekatan yang luar biasa. Nah, perjamuan kudus mengingatkan kepada kita, persekutuan dengan Yesus itu memberi kemudahan kepada manusia dalam menghadapi hidup. Betapa enaknya kalau orang itu mendapatkan kemudahan. Berbagai keadaan, berbagai macam situasi. Kalau yang namanya kemudahan itu memberikan sesuatu yang lebih enak daripada mereka-mereka yang tidak punya kemudahan. Nah, jadi perjamuan kudus menguntungkan hidup orang percaya selama orang percaya itu menghargai siapa Yesus, menghargai pengorbanan Yesus, menghargai persekutuan dengan Yesus. Jadi jangan lewatkan kemudahan ini. Lalu perjamuan kudus juga mengajarkan manusia untuk masa yang akan datang. Apa yang keuntungan masa yang akan datang? 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus ini harus menumbuhkan iman untuk menghadapi masa depan, di mana iman itu mengatakan bahwa setiap orang yang percaya pada Yesus, dia sudah memiliki nama di surga. Dia sudah dibuatkan rumah di surga. Masa yang akan datang, orang masih disuruh memilih, orang lain disuruh memilih. Besok kamu masuk surga atau neraka? Mereka pasti mengatakan masuk surga. Kalau kita tanya, mengapa kamu yakin masuk surga? Mereka bingung. Sedangkan kita pasti masuk surga.
Masa yang akan datang adalah masa surga yang dapat kita nikmati. Jadi perjamuan kudus ini selain mengingatkan kita pada bahwa kita punya rumah di surga, perjamuan kudus juga mengingatkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Yesus yang kedua kali ini bisa berwujud kiamat. Bisa berwujud kita dijemput oleh Yesus. Jadi untuk berita yang akan datang, masa yang akan datang, kita harus berani promosi. Promosi tentang kerajaan Allah. Promosi tentang hebatnya Yesus yang dapat membawa orang yang bertobat kepada Allah. Maka hari ini mari kita perjuangkan. Mulai dari masa lalu kita telah diampuni, yakin kita diampuni. Di tengah-tengah ini selama kita hidup ada persekutuan dengan Yesus. Dan nanti kalau kita sudah selesai hidup di dalam dunia ini, kita diajak, dijemput oleh Yesus untuk masuk ke dalam surga. Jadi setiap perjamuan kudus kita harus mengingat, apakah aku sudah diampuni? Kalau sudah, apakah aku punya persekutuan dengan Yesus? Kalau punya, kemudahan apa yang telah diberikan Yesus kepada kita? Apakah kita sudah merasakannya? Dan yang terakhir, apakah kita yakin kita masuk surga? Kalau iya, mari kita beritahukan kepada famili kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada sanak saudara kita, bahkan kepada setiap orang yang kita jumpai, bahwa Yesus memberikan kemudahan kepada kita, baik di masa lalu, masa sekarang ini, maupun masa yang akan datang. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah mengajarkan perjamuan kudus yang sangat mulia ini untuk membuat hidup kami penuh pengharapan. Meteraikan firman-Mu sehingga firman-Mu tetap mengingatkan kepada kami. Engkau telah mengampuni dosa kami. Engkau telah memberikan kesempatan bersekutu dengan kami. Bahkan Engkau memberikan kepada kami masa depan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita dengarkan beberapa pengumuman dulu. Saat ini Indonesia telah bebas COVID. Tapi perlu diingat, musim kemarau yang panjang ini debu bertebaran di mana-mana. Dan biasanya debu itu membawa virus flu, lalu sakit perut, sakit mata. Maka lebih bijaksana kalau kita tetap menggunakan masker. Yang kedua, ibadah on-site GBS Haleluya Palur sudah mengadakannya. Maka tolong beritahu teman-teman supaya yang dekat dengan GBS Haleluya Palur dapat beribadah di gereja yang kami layani. Dengan jadwal Minggu jam 7 itu untuk anak sekolah minggu. Minggu jam 9 untuk ibadah raya. Dan selesai ibadah raya, ada ibadah kaum muda dan remaja. Lalu hari Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Lalu hari Jumat jam 6 sore ada ibadah permata, persekutuan rumah tangga, dan
ibadah cabang GBIS Haleluya Perumnas. Kepada Bapak Ibu, Saudara, mari kita ramaikan acara-acara ibadah supaya kita diberkati dan persekutuan kita makin erat. Masih ada satu pengumuman, yaitu ibadah online tetap ada. Maka doakan supaya ibadah online ini berjalan terus, krunya sehat, semangat, alat-alatnya juga awet. Nah, kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah online, tolong di-like, di-share untuk 5 orang, dan diberi komentar untuk evaluasi kami. Sekian pengumuman, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau telah pimpin kami di dalam kami beribadah, memuji memuliakan nama-Mu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon pimpin berkati bangsa dan negara kami. Terlebih pemimpin-pemimpin negara kami. Tuhan pimpin berkati beliau. Terutama kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati beliau dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Dengan kesehatan yang baik di dalam menunaikan tugas-tugasnya. Berikan penyertaan-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk para menteri, berkati beliau untuk melaksanakan segala tugas yang dikerjakan. Berkati juga kami berdoa untuk para bupati, gubernur, wali kota, bupati, berkati beliau, camat, lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden. TNI, Polri kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah mengizinkan kami untuk mengadakan ibadah online dan saat ini kami mengakhirinya. Namun kami masih menyatukan iman, berdoa untuk anak kami, Octavianus Hendrawijaya. Tuhan, belas kasihan-Mu menjamah anak kami, agar anak kami dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara, sehingga dapat menyaksikan kehebatan Yesus yang ada di dalam kehidupannya. Kami bersyukur Kau juga jamah ibu kita, kaki-kakinya Kau kuatkan sehingga dapat beraktivitas lebih enak lagi. Kami bersyukur Engkau telah menjamah saudari kami Arin sehingga tumor yang ada di dada telah lenyap. Dan saat ini Arin menunggu pemulihan tulang-tulangnya sehingga dapat berdiri, dapat berjalan. Kami juga berdoa untuk Pak Petrus Sutrisno, jamah Tuhan, agar Pak Petrus Sutrisno berani untuk beribadah bersama dengan kami karena Engkau telah jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Ibu Linda yang sakit asam lambung naik, Ibu Setia Purnomo yang seseknya juga telah Kau jamah, tinggal tulangnya Tuhan Kau sambung kembali. Kami bersyukur melalui doa syafaat ini Tuhan bekerja dalam pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Engkau telah menyembuhkan Pak Paulus Sugito, saudari kami Lili, Ibu Bambang, juga Ibu Petrus Sutrisno, Bapak Sriono, Kau telah jamah dan pulihkan dengan kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu, berkat untuk usaha pekerjaan,
dan berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu yang terus dilimpahkan Tuhan sampai mengalir dan mengalir limpah sehingga setiap orang mengatakan engkau diberkati. Jika kita akan berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha dan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.